Yuk kita bedah rahasia di balik grafik harga. Udah, lupain deh soal menghafal puluhan pola candlestick. Kali ini kita bakal belajar cara baca cerita di baliknya. Kita bakal paham kenapa sebuah pola muncul dan yang jauh lebih penting, di mana kemunculan pola itu benar-benar punya arti. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget? Anda nemuin pola candlestick yang kayaknya udah sempurna banget nih, persis kayak di buku. Udah pede masuk pasar? Ujung-ujungnya malah rugi. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget. Seringkali, masalahnya itu simple. Kita terlalu fokus sama satu kepingan puzzle aja, yaitu bentuk pola candlestick-nya. Padahal, kalau kita cuma lihat itu, kita kehilangan gambaran besarnya. Kita justru ngabain bagian yang paling menentukan. Nah, ini dia kuncinya. Setiap setup trading yang bagus itu punya dua elemen penting. Pertama, ada formasi, yaitu bentuk polanya. Dan yang kedua, ini yang paling sering dilupain, adalah lokasi, alias di mana pola itu terbentuk. Kunci suksesnya, dua-duanya ini harus klop, harus sejalan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, formasi. Buang jauh-jauh deh pikiran buat ngapalin puluhan pola yang rumit. Kita cukup fokus ke dua formasi paling simple, tapi juga paling jitu buat ngebaca momentum pasar. Pola pertama itu namanya candle rejection. Ini sinyal yang kelihatan jelas banget secara visual. Gampangnya, bayangin aja kayak tarik tambang. Ekor yang panjang itu nunjukin kalau satu pihak, entah buyer atau seller, coba dorong harga tapi pihak lawan ngelawan balik dengan kekuatan yang lebih besar. Dan ini bukan soal kira-kira loh, ada aturan mainnya yang spesifik. Supaya candle rejection itu valid, panjang ekornya harus minimal 61,8% dari total panjang candlenya. Angka ini bukan angka sembarangan, ini tuh rasio emas Fibonacci. Jadi ini bisa jadi filter kita buat misahin mana sinyal yang beneran kuat, mana yang palsu. Jenisnya ada dua yang perlu kita tahu. Pertama, bullish rejection, ekornya panjang di bawah. Artinya, seller coba nekan harga turun, tapi buyer datang dan hajar balik dengan kuat. Sebaliknya, ada bearish rejection, ekornya panjang di atas. Ini nunjukin buyer gagal dorong harga naik karena tekanan jual yang luar biasa besar. Lanjut kita punya pola engulfing. Nah, ini adalah pola yang terdiri dari dua candle dan nunjukin perubahan momentum yang tiba-tiba banget. Sesuai namanya, satu candle itu benar-benar nelen abis candle sebelumnya seolah-olah menghapus semua pergerakan harga sebelumnya. Untuk bullish engulfing, kita cari candle hijau yang nggak cuma nelan candle merah sebelumnya, tapi juga harus berhasil break and close di atasnya. Ini baru namanya pengambilan alih total oleh para pembeli. Sebaliknya, untuk bearish engulfing, candle merah wajib break and close di bawah candle hijau sebelumnya. Ini sinyal kuat banget kalau seller sekarang pegang kendali penuh. Oke, kita udah bahas formasi. Tapi, ingat kan yang saya bilang di awal, pola sebagus apapun jadi nggak ada artinya tanpa konteks yang pas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, lokasi. Disinilah kekuatan yang sebenarnya berada. Jadi gimana caranya kita nemuin zona trading yang probabilitasnya tinggi? Anggap aja kita lagi bikin resep dan bahannya cuma ada dua. Pertama, kita perlu adanya break of structure. Kedua, kita perlu yang namanya imbalance. Cuma dua itu aja. Yuk, kita bahas yang pertama, break of structure atau biasa disingkat BOS. Ini kejadian pas harga berhasil ngejebol level support atau resistance yang penting. Ini tuh sinyal yang jelas banget siapa yang lagi menang dalam pertarungan dan tugas kita tinggal ikutin aja arusnya. Bahan kedua adalah imbalance. Gampangnya anggap aja ini jejak kaki dari uang besar di pasar. Waktu harga gerak cepet banget dan impulsif, dia ninggalin semacam celah di grafik. Nah, celah ini nunjukin ada volume yang gede banget dari satu pihak. Dan area ini nantinya bakal jadi kayak magnet buat harga. Nah, sekarang saatnya kita gabungin kedua kepingan puzzle ini, formasi dan lokasi. Jadi satu strategi yang utuh dan bisa langsung dipraktekin. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, ini dia rencana mainnya. Cuma 4 langkah. 1. Cari dulu zona emas Anda. Zona di mana ada break of structure yang diikuti sama imbalance. 2. Nah ini bagian tersulitnya. Sabar, tunggu sampai harga balik lagi buat ngetes zona itu. 3. Pas harga udah sampai, baru deh kita cari sinyal. Temukan pola rejection atau engulfing yang valid. 4. Jangan buru-buru. Tunggu satu candle konfirmasi dulu buat mastiin momentumnya, baru eksekusi. Punya strategi yang bagus itu penting, tapi ngejalaninnya dengan mindset yang benar, itu dia yang misahin trader profesional dari amatir. Coba kita bahas beberapa aturan main yang krusial banget. Profesional itu hidup dengan aturan ini. Pertama, matematika sederhana.
Jangan pernah masuk trading kalau potensi profitnya nggak minimal 2 kali lipat dari risikonya. Nggak pakai nawar. Kedua, jadilah pemilih. Kalau market lagi kelihatan berantakan atau nggak jelas, jangan dipaksa. Setup terbaik itu yang kelihatan bersih dan jelas. Ketiga, mental baja. Rugi itu pasti terjadi. Anggap aja itu ongkos bisnis. Jangan biarin satu trade yang gagal ngerusak emosi dan strategi Anda. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, kalau misalnya Anda cuma boleh ingat satu hal aja dari semua ini, kira-kira apa ya? Apa sih inti dari semuanya? Udah lupakan soal nyari pola yang cantik. Kuncinya cuma ini, temukan pola yang tepat di lokasi yang tepat. Waktu Anda bisa gabung informasi yang kuat dengan lokasi yang strategis, nah saat itulah Anda benar-benar trading berdasarkan probabilitas, bukan lagi sekedar harapan atau untung-untungan.